Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Besar Web TV. Hari ini kita mau nerbangin ini ya, Mario Volt 8. Mario Volt 8 ini punya Om Aji Juniawan ya, Fragile Aji Juniawan di Jawa Timur ya. Ini rakitnya sebentar ya, satu malam selesai. Kemarin yang lama itu settingnya, jadi ada masalah di FC-nya. Ini flight controllernya pakai Darwin APP F405 ya. Bawaan ininya bawaan apa? Bawaan firmware-nya, firmware bawaannya itu pakai Betaflight 4.11. Jadi jadul banget ya, 4.1 ya. Padahal yang F411 aja kebanyakan pakainya 4.3. Ini 4.1, jadul banget ya. Dan saya nggak sempat nyoba di Betaflight 4.1 ini, jadi langsung saya flash ke 2025.12 ya, 25.12 atau Betaflight 4.6 ya, versi beta. Dan setelah saya setting ya, semuanya sudah saya setting, saya coba arming di rumah, hovering, gagal. Ada tulisan calibrate ya, calibrate. Terus masalah kalibrasi ya. Apa yang belum dikalibrasi? Jadi saya agak bingung juga nih ya. Di situ tulisannya calibrate MSP. MSP itu ada dua ya. Ada buat kamera O4 ini pakai MSP kan ya, MSP plus DisplayPort. Ada juga MSP buat komunikasi ke Betaflight, itu juga pakai MSP. Dan ke remote ya, remote untuk ELRS juga pakai MSP juga, cuman saya nggak pakai ya. Betaflight untuk OpenTX saya nggak pakai, jadi saya cuman pakai MSP-nya ada dua tuh, berarti kemungkinan dari USB dan dari O3. Nah, saya matiin O4-nya ya, O4-nya saya matiin, tetap tulisannya calibrate MSP, tetap masalah itu. Apa ini? Nah, sampai 2 malam, 1 hari 2 malam, baru ketemu tadi malam ya, baru ketemu tadi malam. Dan ternyata masalahnya itu bentrok ya. Saya coba, penasaran ya, saya coba pakai INAV 8.1. Masalahnya bukan calibrate kalau di INAV, hardware failure ya. Jadi failure hardware, tidak bisa sama, nggak bisa arming karena ada hardware yang failure. Nah, setelah saya coba browsing ya di web ini ya, ternyata ini tabrakan dengan LED strip. Walaupun saya nggak pakai LED strip ya, tapi fitur LED stripnya saya aktifkan ya, tabrakan. Solusinya gimana? Solusinya tinggal ketik CLI ya, set LED strip spasi 1 spasi non. Jadi LED stripnya di non itu berarti tidak ada ya. Dan ajaib, tada langsung oke, langsung arming, langsung bisa. Waduh, pantesan FC ini murah ya, F405 tapi kok murah gitu loh. Saya beli FC ini bukan karena nyari yang murah ya, saya rekomendasiin ke Mas Aji, karena kalau versi FC F411 itu sayang banget ya, buat drone gede gini khawatir ada masalah ya. Kalau F411, kalau buat long range ya, akhirnya saya cariin F405 dan ketemunya Darwin APP ini ya. Kok murah ya, jauh harganya, setara GHMCU. Cuman saya takut pakai GHMCU, takut GPS-nya suka ngedrop ya, karena ini rencananya mau pakai long range. Jadi saya rekomendasinya itu. Dan ternyata sama, ada masalah juga. Dan mudah-mudahan setelah LED stripnya kita matiin, masalahnya semoga hilang ya. Sekarang kita coba terbangkan. Ini banyak yang main layangan ya. Ada 1, 2, 3 orang, 4. Yang 2 sudah tinggi, yang 2 lagi masih di bawah ya. Jadi kita terbangnya ke arah sana aja. Remote pakai ini ya, Radio Master Boxer. Nah, buat teman-teman yang punya masalah yang sama di Darwin APP F411 ya, target flashnya namanya Matek ya. Nggak tahu kenapa Darwin APP itu dalamnya Matek, apa satu perusahaan atau gimana ya, nggak ngerti saya kenapa Matek ya, bukan Darwin. Pakai Radio Master Boxer ya, kita nyalakan. Oke, sudah nyala.
Google kita nyalakan. Tut tut cet. Kemudian ini kita masukkan. Ngeri, gede. Bismillahirrahmanirrahim. Ini GPS sementara saya taruh di sini ya, karena tadinya ini mau pakai kompas, ternyata kompasnya juga sama, trouble ya, nggak bisa dipakai. Nanti kita taruh di belakang aja. Mounting bawaannya nggak seperti ini ya, mounting bawaannya nggak seperti ini. Antenanya cuma satu, jadi ini pakai mounting lain punya saya. Ya, ini bekas GPS juga. Kalau kompas taruh di sini percuma ya, karena dekat motor ya. Sejajar motor harus lebih tinggi. Jadi kenapa saya taruh di sini? Tadinya karena ada kompasnya, tapi kompasnya ternyata nggak kedetek. Saya pernah naruh di sini masih kena interferensi ini, masih goyang-goyang. Oke, kita taruh di sini. Kita ke arah sana aja kali ya terbangnya. Nih, banyak kan. Terus terbangin layang. Kita switch ke O4 ya. Duduklah, jelek, kotor. Ini Rocksteady-nya aktif ya. Kita nyoba sinematikan aja, jadi nggak nyoba yang lain karena ada layangan ya. Khawatir. Ini kenapa 0 ya? Bisa. Hah? Wih, ngeri. Kita muter-muter aja dulu ya, jangan jauh-jauh dulu. RSSI dBm-nya berapa nih? Kalian berapa miliwatt ya di sini ya? 25 miliwatt. RSSI-nya udah minus 64. Sini nol semua, nggak kebaca. Ini kenapa nih nggak kebaca? Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Kenapa nih? Timbul tenggelam ya ininya apa? O4-nya. Powernya kayak masalah nih. Tuh mati. Ini ya takut nyungsap ya layangannya ya. Oh, maaf, sebelah sono. Iya, siap. Kita ngungsi dulu ya. Kita mau coba ini, tadi kan nggak nyala ya. Drone ini nggak mau nyala. Kita mau coba wattnya turunin ya. Wattnya turunin. Setelah ini kita pindahin dulu. Kita mau coba wattnya diturunin ya. Karena tadi pakai auto ya, watt auto ini mati. Ya, O4-nya mati. Kita mau coba turunin wattnya ya. Kalau diturunin wattnya oke, artinya powernya tekor ya. Powernya tekor dan harus pakai BSC tambahan.
Oke, kita set ke DJI 4 Air Pro. Oke, kita setting transmission powernya ini ya. Ini kan auto ya. Kita pakai yang kecil aja dulu ya, yang 50 mW, 100 ya. Kita pakai 100 mW. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini auto semua ya. Untuk stabilizing sudah rock steady. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu dulu ya sebentar ya. Mati atau enggak? Mati tuh kan. Nyala lagi. Nyala lagi ya. Coba disarming lagi ya. Kita disarming lagi. Ini 60 Mbps. 60 Mbps. Mbps yang ngedrop nih ya. 560 2270 turun speednya ya. Speed Mbps nya turun langsung putus. Nggak tahu apanya nih ya. Berarti bukan power ya. Power saya turunin ke 25 mW coba ya, transmission ya. Ganti ke 25 mW. Yang paling kecil jadi 25 mW. Arming 10 Mbps, 3 Mbps, 0. Aduh. Jadi dia ngedrop langsung ya, speednya juga ya. Terus nyala lagi. Oke, buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih banyak ya sudah sampai di sini, di titik ini ya. Buat yang tahu masalahnya di mana ya, bisa komentar, dan buat yang request tutorial juga atau komentar lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.